Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap beriman kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita masih memulai hari-hari hidup kita untuk dibimbing oleh Tuhan, supaya kita dimenangkan terus untuk Tuhan. Karena kuasa keinginan daging kita ini begitu kuat. Dunia ini sedang hancur-hancuran, dan dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Makanya kita harus menang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini adalah bagian ajakan dari memuji Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat dari Mazmur, kitab Mazmur selalu mengajak kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha benar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu yang Dia lakukan untuk manusia, orang-orang yang percaya adalah kebaikan, dan kebaikan. Amin. Makanya saudara-saudara, kita harus berpikir dulu dalam hidup kita. Kita harus mencamkan dulu dalam hati kita bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu maha benar, bahwa Allah itu maha kuasa. Sehingga layaklah kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kita adalah ciptaannya, dan kita dipanggil, diciptakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang Dia minta dalam kehidupan kita terus menerus, hendaklah yang bernafas. Berarti kita semuanya selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi dikatakan ajakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, siapakah yang diajak untuk memuji Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 1 dikatakan demikian, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Yang diajak di sini adalah orang-orang benar untuk bersorak-sorai, untuk memuji Tuhan. Ternyata yang memuji Tuhan itu adalah orang yang tinggal dalam kebenaran, orang yang benar. Tidak sembarangan orang boleh memuji Tuhan. Nah, jadi kalau andaikan ada orang yang memuji Tuhan tapi dalam hatinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, kebusukan, dan dendam, kebencian, berarti dia tidak diterima oleh Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah roh, Allah kebenaran, sehingga Dia mau dipuji, disembah oleh orang-orang yang benar. Makanya saudara-saudara, Allah itu tidak suka melihat orang yang tidak benar datang kepadanya, orang yang munafik. Supaya kita tahu, camkan baik-baik dalam hati kita. Datanglah dalam kebenaran. Cintailah Tuhan, cintailah kebenaran. Tuhan muak dengan orang-orang yang berlaku jahat, tapi mulutnya selalu memuji Tuhan. Dikatakan sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi hanya orang-orang jujur yang layak memuji Tuhan. Itu. Ya. Jadi makanya hiduplah jujur supaya Tuhan juga berkenan ketika engkau datang memuji Dia. Baiklah. Jangan dalam hati kita ingin menguasai hal-hal apa. Ya, banyak hal yang ingin kita kuasai. Jangan. Tapi biarlah segala sesuatu Tuhan yang memberi. Karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha berkat. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan berhasrat. Hasrat
itu tidak baik. Itu merusak mentalitas kita. Hasrat membuat kita apa? Jatuh ke dalam keinginan yang salah, bahkan rakus. Itu. Oke, oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini ada yang mau diperlengkapi kepada kita oleh pemazmur ini. Ada 4 hal pokok-pokok pujian kita. Ya, yang pertama di sini, kenapa kita memuji Tuhan? Karena keadilan, kebaikan, dan kebenarannya yang tampak dalam firman-Nya dan dalam segala pekerjaannya. Kita boleh lihat itu di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu. Jadi pokoknya yaitu karena apa? Karena keadilan, kebaikan, dan kebenaran Tuhan. Itu dasarnya kita memuji Tuhan. Yang kedua yaitu dari firman Tuhan kita ini juga, sampai ayat ke-9. Karena kuasanya yang tampak dalam karya penciptaannya. Tadi dikatakan saudara-saudara, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi apa? Oleh karena ciptaannya, karyanya. Yang ketiga, atas kedaulatannya memelihara dan memerintah dunia ini. Ayat 10 sampai yang 11. Dan yang keempat, atas anugerah khusus yang disediakan bagi umat pilihannya sendiri, ya, yang mendorong mereka untuk percaya kepadanya. Jadi 4 hal itu mendorong kita. Dan firman Tuhan buat kita hari ini yaitu apa? Tentang ciptaan Tuhan atas kuasanya. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan atas kuasanya. Tadi dia katakan oleh firman Tuhan dan oleh nafas dari mulutnya. Allah menciptakan dunia ini oleh firman-Nya. Dan tidak ada yang sulit. Hanya satu kata dia katakan terang, maka terang itu terjadi. Itu luar biasanya Tuhan. Nah, itulah kuasanya perkataan Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara, ketika Yesus meneduhkan laut, ombak laut yang begitu keras itu, hanya satu kata, diam, tenanglah. Semuanya jadi tenang. Kuasa Tuhan itu luar biasa, firman-Nya. Nah, saudara-saudara, Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi daging. Nah, jadi kuasa Tuhan itu melalui firman-Nya itu ada di dalam Yesus Kristus. Makanya percayalah kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, yaitu di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Sembahlah Dia, ya kan? Kristus adalah sang firman, Roh adalah nafasnya. Demikian Allah Bapa menciptakan dunia sebagai mana Dia mengaturnya dan menebusnya dengan anaknya dan rohnya. Dia berfirman dan Dia memberi perintah. Itulah kuasa daripada Tuhan. Makanya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kuasanya begitu luar biasa. Dan Kristus itulah kegenapan daripada kuasa Tuhan kemuliaan. Tidak ada yang diperlukan lagi saudara-saudara. Bagi manusia berkata-kata dan berbuat adalah 2 hal yang berbeda. Namun tidak demikian bagi Allah. Sebagaimana dunia diciptakan dengan firman dan roh Allah, demikian pula halnya dengan manusia. Dunia yang kecil itu Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia. Lalu Dia mengembuskan nafas hidup kepada manusia dan manusia itu hidup. Kemudian dikatakan saudara-saudara, langit dan segala tentaranya. Langit dan segala tentaranya itu artinya segala yang ada di dunia ini dan di atas atmosfer ini. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dan semuanya atas kehendak Tuhan. Semuanya di bawah kendali dan kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, itulah kita mau memuji Tuhan. Begitu luar biasa. Nafas Tuhan itu aja berkuasa sekali. Membuat kita hidup. Ketika kita dihembuskan nafas ke hidung kita, maka kita menjadi manusia. Itu luar biasa. Dan Tuhan mengambil nafas itu, maka kita seketika mati dan menjadi debu. Itu luar biasa. Makanya saudara-saudara, ini ajakan untuk memuji Tuhan. Jadi dari segala hidupmu, dari segala apa yang kau lakukan, mari puji Tuhan.
Apapun yang ada dalam hidupmu, engkau kaya, engkau menerima banyak hal, mari puji Tuhan. Engkau menderita, mari puji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang benar. Dia tidak mungkin salah. Kalaupun kita mengalami pergumulan saudara-saudara, Dia tetap Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi pemuji-pemuji Allah yang berkuasa itu. Dan ajar kami juga untuk tinggal dalam kebenaran, supaya Engkau layak kami puji. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.